Sehat, Bu. Ya, oke. Hari ini kita akan membahas tentang teks observasi, ya, teks laporan observasi. Sebetulnya minggu kemarin sudah dibahas sepintas untuk teman-teman kalian yang sudah masuk, ya, yang bertemu Ibu di PTM di sekolah. Cuma untuk yang di rumah karena kemarin ada kendala teknis, ya. Kelas ini betul kan, ya, yang kendala teknis jadi belum bisa live Zoom. Padahal biasanya kalau memang tidak ada kendala, Ibu mau live Zoom begini sehingga nanti rekamannya bisa di-share seperti yang tadi rekaman tadi juga ada kendala di YouTube-nya ternyata terhapus, nanti di-upload ulang biar kalian bisa mereview yang lalu. Tapi Ibu akan review karena sekarang kita sedang bisa bertemu di di Zoom ini, ya. Nah, Ibu akan bukakan dulu screen-nya. Ibu akan share screen buku BSE-nya. Ya, kemarin buat yang di sekolah kita sudah sama-sama bahas tentang ada sebuah teks ini contoh teks laporan hasil observasi, ya. Di laporan teks observasi ini ada teks yang berjudul Belalang Anggrek. Kalau kalian yang sebentar Ibu buka lah, ya. Kalian yang menggunakan yang sudah pinjam buku perpustakaan yang warna biru gitu, ya, yang buku lama, ya, buku lama yang Kurtilas kurikulum 2013, sebetulnya materinya sama, hanya tema teksnya itu yang berbeda gitu, ya. Jadi untuk teks LHO, teks laporan hasil observasi, waktu itu Ibu ini sambil review aja. Menulis di papan tulis. Nah, kalian bisa melihat ini enggak? Nih, ada dua lingkaran. Ada lingkaran pertama. Mana? Nah, ada lingkaran pertama. Sini. Ada lingkaran besar. Ada lingkaran yang kecil. Nah, di sini Ibu bertanya sama teman-teman kalian kemarin, mana yang posisinya ada di lingkaran besar dan ada di lingkaran kecil. Waktu itu pertanyaannya itu ada yang namanya teks observasi, ada yang namanya teks deskripsi. Waktu itu yang ikut PTM masih ingat? Siapa ya waktu itu? Ibu lupa lagi, ya. Oke. Yang ada di lingkaran besar yang apa? Bisa dijelaskan nggak? Kemarin yang masuk PTM itu berarti yang kelompok pertama, ya? Ya, Bu. Oke, masih ingat? Bisa dibantu menjelaskan ke teman-temannya? Ada dua lingkaran ini? Sambil kita review. Oke, ini suara siapa, ya? Siapa yang mau berargumen atau mereview materi di hari Senin lalu? Ayo, kelompok 1. Kelompok 1 itu kelompok A. Yang dari abjadnya dari A. Siapa aja nih? Ada yang masih ingat? Ada. Kalau yang besar lingkaran itu yang observasi, kalau yang kecil itu deskripsi. Maksudnya gimana tuh? Biar teman-temannya tahu. Jadi kan sebelum kita tahu gambarannya, kita harus observasi dulu. Oke. Barusan itu suara siapa? Anora, Bu. Anora, oke. Terima kasih, Anora. Ada yang mau menambahkan? Yang barengan sekelas sama Anora kemarin, yang ada di PTM? Saya, Bu. Siapa? Asdi. Asdi, silakan Asdi. Gimana Asdi? Kalau observasi mah kayak menyeluruh gitu secara global. Kalau deskripsi mah kayak individual gitu secara khusus. Iya, oke. Terima kasih Anora dan Asdi. Jadi
maksud dari lingkaran ini menggambarkan yang bersifat global betul, itu adalah teks observasi. Dan yang bersifat spesifik itu adalah teks deskripsi. Nah, kita akan buktikan dengan kita membaca teks belalang anggrek. Nah, oke, kita akan melihat di sini mulai dari paragraf pertama. Di sini kalian bisa baca ya. Nah, ini secara sepintas memperkenalkan awalnya belalang anggrek atau oke, bisa dibaca lah sama siapa ya? Ada di sini Yolanda. Ibu minta tolong Yolanda baca paragraf pertama. Ya, Ibu. Belalang anggrek. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Objek yang diobservasi adalah belalang anggrek. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait dengan belalang anggrek. Belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang setandu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Ya, lanjut. Paragraf 2-nya, Yolanda, biar cepat aja. Pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daur hidupnya. Bagian tubuh belalang anggrek terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Di bagian kepala terdapat mata majemuk, mulut, dan 2 buah antena seperti benang. Seperti jenis belalang setandu lainnya, kepala belalang anggrek dapat berputar 360 derajat. Di bagian toraks terdapat 3 pasang kaki. Kaki depan belalang anggrek yang panjang dan kuat dilengkapi dengan duri dan capit. Belalang anggrek memiliki 2 pasang sayap yang menutupi bagian abdomennya. Sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang sehingga teksturnya lebih keras. Oke, berikutnya oleh Kinaya. Paragraf 3-nya yang ukuran tubuh. 3 dan 4. Ukuran tubuh belalang anggrek berbeda antara jantan dan betina. Panjang tubuh belalang anggrek jantan sekitar 2,5 sampai 3 cm, sedangkan betina 6 sampai 7 cm. Tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda lembut atau cerah. Beberapa belalang bahkan berwarna merah, benar-benar putih atau merah jambu. Namun belalang anggrek dapat mengubah warna tubuhnya dalam hitungan sehari, bergantung pada kondisi lingkungan seperti kelembapan dan kondisi cahaya. Satu paragraf lagi. Belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Mereka memangsa serangga lain yang bertubuh lebih kecil seperti jangkrik, capung, lebah, dan lalat. Belalang anggrek menggunakan bentuk dan warna tubuhnya untuk menarik perhatian mangsa. Saat mangsa mendekat, mereka akan menggunakan kaki depannya untuk menangkapnya. Belalang sembah hanya memangsa hewan yang masih hidup. Oke, satu orang lagi. Andika. Paragraf ke-5, Andika. Halo, ada Andika? Atau Rosanle? Yo. Oke, silakan. Mulai yang Belalang anggrek merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Fase hidupnya terdiri dari telur, nimfa, dan dewasa. Belalang betina dapat bertelur sampai 300 butir. Telur tersebut diletakkan dalam sarang berbentuk buih putih yang disebut OTK. OTK lama-lama akan mengeras dan melindungi telur-telur dari panas dan hujan. Telur-telur tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk menetas. Saat menetas, nimfa belalang sembah sudah menyerupai belalang anggrek dewasa. Itulah mengapa belalang anggrek disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, lanjut sampai beres aja. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan manfaat belalang anggrek. Belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga. Karena keindahannya, belalang anggrek juga dijadikan peliharaan. Demikian laporan hasil observasi saya.
Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Iya, oke. Terima kasih, Rosan. Nah, dari teks yang sudah dibacakan oleh teman-teman kalian, kalian bisa memahami ya dari tadi nih yang Ibu gambarkan di sini bahwa ini kan contoh sebuah teks observasi ya. Jadi dari paragraf 1 sampai akhir ini adalah teks observasi. Sementara teks deskripsinya ada tidak di dalamnya? Kalian temukan nggak teks deskripsi? Halo? Kalian temukan nggak? Kalian temukan teks deskripsinya? Kalian paham teks deskripsi itu yang seperti apa? Teks deskripsi masih ingat? Adalah teks yang menggambarkan secara detail, ini kan objeknya itu belalang anggrek, sehingga belalang anggrek itu digambarkan fisiknya seperti apa, misalnya tadi ukuran tubuh, warnanya, kemudian apa tadi proses hidupnya dan sebagainya, itu kan sebuah deskripsi ya, dan itu ada di dalam teksnya. Jadi bisa paham ya, kalau dari lingkaran ini maksudnya bahwa teks observasi ini keseluruhan dan teks deskripsi yang ada di dalamnya ini adalah bagian yang terdapat dalam sebuah teks observasi. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau ada yang tidak paham boleh langsung acungkan tangan ya atau langsung buka unmute-nya langsung bertanya. Nah, kemudian setelah kita membaca teks observasi, ternyata ada bagian-bagiannya. Nah, minggu lalu Ibu sudah berbagi atau buat yang belum ya, bahwa dalam mempelajari sebuah teks selalu akan ada 3 hal. Pertama, kalian harus memahami konsepnya atau definisinya. Berarti teks observasi itu apa sih? Adalah sebuah teks yang disajikan berdasarkan hasil pengamatan seseorang. Nah, di sini kan penulis mengamati belalang anggrek. Ibu aja baru tahu belalang anggrek itu dengan baca ini. Nah, si penulis karena sudah meneliti, jadi sampai tahu bisa mendeskripsikan ukurannya, warnanya, cara hidupnya seperti apa dan lain-lain. Nah, ternyata setelah mempelajari definisinya dalam sebuah teks itu, kita akan mengkaji juga struktur teksnya. Nah, ini maksud struktur teks itu seperti ini. Dalam teks laporan hasil observasi, strukturnya itu ada 3. Pertama, ada pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Yang ketiga, ada deskripsi manfaat atau kesimpulan. Kalau pernyataan umum, kalian bisa baca di sini, adalah bagian yang berisi pembuka atau pengantar. Nah, tadi kalian bisa lihat di paragraf 1, kan diungkapkan dulu belalang anggrek itu apa, definisinya, nama latinnya, begitu ya. Nah, itu yang namanya pengantar. Kemudian deskripsi bagian itu adalah bagian-bagian dari objek, kalau di sini belalang anggrek, bagian-bagiannya. Oh, ada bagian tubuhnya, kepala, torak, dan bagian-bagian yang lainnya, misalnya daur hidupnya dan sebagainya, ya. Nah, meliputi tadi ini ada pola makan, habitat dan lain-lain. Di akhir ada deskripsi manfaat atau kesimpulannya. Nah, deskripsi manfaat tadi belalang anggrek itu manfaatnya buat apa? Ada di paragraf ke-6, paragraf terakhir. Nah, ini analisisnya seperti ini. Jadi pernyataan umum dalam teks yang tadi itu di paragraf 1 merupakan penjelasan umumnya, informasi umumnya. Deskripsi bagiannya di halaman 2 sampai halaman 5. Nah, tadi tentang bagian tubuh, bentuk dan warnanya, kemudian makanannya, daur hidupnya. Nah, ini ada di paragraf ke-2 sampai ke-5. Di paragraf ke-6 di sini ada manfaat dan kesimpulannya. Bisa dipahami sampai sini untuk penjelasan contoh dari sebuah teks LHO. LHO itu laporan hasil observasi. Kalian harus paham karena nanti ujungnya kalian akan diminta untuk membuat sebuah teks observasi. Nah, nanti kalian bisa berlatih juga. Di sini ada teks tonggeret, ada teks kupu-kupu, bukan kupu-kupu, kunang-kunang, ada kunang-kunang ya gitu. Coba dianalisis strukturnya apakah sama. Di bagian awal itu ada pengantar, kemudian ada deskripsi bagian, ada juga deskripsi manfaat dan kesimpulannya, itu kalian nanti buktikan ya. Tuh. Kita lanjut nih. Teman kalian kemarin udah sampai ke
mencari makna atau istilah. Di materi ini kan laporan hasil observasi. Tema apa nih yang diangkat? Ada membahas tonggeret, membahas kunang-kunang, membahas apa nih? Belalang anggrek. Ini tema apa nih? Tema alam, tema ini ya, deskripsi ya. Deskripsi tema biologi maksudnya, tema biologi kan. Nah, di dalam memaknai kata ya, di dalam memaknai kata ada penggunaan istilah-istilah dalam teks laporan hasil observasi. Karena ini tema yang diambilnya tema biologi, makanya yang banyak digunakan dalam teks ini tuh ada tadi abdomen, ada torak. Itu kan adalah istilah-istilah khas dalam bidang biologi kan. Biologi yang tentang hewan gitu ya. Nah, minggu lalu Ibu meminta kalian gitu ya, karena memang kendala teknis, meminta kalian untuk mencari istilah-istilah, 10 istilah dari teks, ada teks tonggeret, ada teks belalang anggrek, dan teks kunang-kunang. Cari 10 istilah, nanti bisa dikerjakan setelah ini aja ya. Cari 10 istilah, lalu kalian cari maknanya di KBBI. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau di kementerian itu di sini ada linknya, itu nyarinya Thesaurus. Thesaurus itu sama aja dengan KBBI. Nah, di sini ini kan ada contoh teks yang ketiganya itu kunang-kunang ya. Nah, ini mencari maknanya. Nah, dalam Thesaurus. Nah, kalau ini KBBI daring. Kalau kalian cari di browser ya, di Google, KBBI daring, keluarlah seperti ini. Kalau kalian mau cari makna torak, ketik aja torak terus keluarlah gitu. Karena sekarang udah enak, tidak harus lihat yang manual. Kalau mau lihat yang manualnya seperti apa bentuknya, kalian bisa main ke Perpus. Di Perpus ada KBBI. Nah, ini Thesaurus, ini linknya nih, tautannya untuk masuk ke Thesaurus ini KBBI versi Kemdikbud ya. Nah, kalian dengan mencari istilah, kalian akan berlatih mencari makna dari istilah yang ada dalam kamus. Nah, ketika mencari makna istilah dalam kamus, itu kalian sedang mencari makna lugas atau makna leksikal. Ada sebutan makna leksikal ya. Makna leksikal itu adalah makna yang dicari dari kamus. Jadi makna yang sebenarnya dari istilah kata itu tuh apa. Itu adalah makna leksikal. Karena ada 3 makna lagi. Selain makna leksikal, ada makna gramatikal. Makna gramatikal itu adalah makna yang bisa didapatkan setelah kata itu mengalami perubahan gejala bahasa ya, gejala kebahasaan, misalnya ada proses imbuhan, ada proses perubahan jadi kata ulang. Nah, itu akan mempengaruhi maknanya. Nah, itu makna gramatikal. Yang ketiga, ada makna kontekstual. Biasanya mungkin kalian akan lebih mudah ketika dalam bahasa Inggris kalian mentranslate gitu ya, menerjemahkan bahasa Inggris. Kalau cuma lihat Google Translate itu dia menerjemahkannya kata per kata. Padahal ketika mau menerjemahkan sebuah teks itu ada makna kontekstualnya, ada makna sosialnya, ada makna yang dimaksud oleh paragraf tersebut. Itu yang dimaksud makna kontekstual ya. Jadi itu adalah jenis-jenis makna yang bisa kalian pelajari. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini kita ngebut ya. Ada kalimat definisi dan ada kalimat deskripsi di sini. Kalian bisa baca. Kalimat definisi itu adalah kalimat yang menjelaskan suatu hal, baik benda maupun baik benda hidup maupun benda mati secara umum. Nah, secara umum misalnya di sini contohnya nih. Dengan ada menggunakan kopula. Kopula itu kata-kata adalah, merupakan, yaitu gitu ya. Nah, yang seperti itu ya. Jadi yang untuk bisa menjelaskan istilah
sebuah istilah gitu. Jadi digunakanlah kata adalah merupakan yaitu. Contoh di sini, belalang anggrek adalah suatu jenis bla 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 bla. Belalang anggrek merupakan predator polifagus bla 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 bla. Nah, ini adalah kalimat-kalimat definisi. Sementara kalimat deskripsi adalah kalimat yang menjelaskan secara detail tanpa menggunakan kata-kata kopula. Gitu. Nah, di sini misalnya ada contohnya untuk kalimat deskripsi. Tubuh mereka, maksudnya ini tubuh belalang anggrek berwarna putih dengan aksen merah muda, lembut dan cerah. Kan di sini tidak ada menggunakan kata adalah, yaitu, mau, merupakan gitu kan? Nah, karena di sini adalah kalimat deskripsi, kalimat yang menggambarkan sebuah objek agar seolah-olah pembaca itu melihat. Kan Ibu belum tahu tadi itu ya tentang belalang anggrek itu seperti apa. Nah, penulis mendeskripsikan sebuah objek sehingga jelas. Jadi kita sebagai pembaca, oh tahu belalang anggrek itu yang kayak gitu. Yang ada bentuk tubuhnya yang begitu, yang ukurannya segini, yang warnanya bagaimana. Nah, itu bisa dipahami sampai sini tentang bedanya kalimat deskripsi dengan kalimat definisi. Bisa ya? Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, langsung angkat tangan aja. Kemudian ada imbuhan di, ini unsur kebahasaan. Jadi tadi ya setelah kita memahami konsepnya, kita memahami strukturnya. Poin kedua yang dibahas dalam sebuah teks itu memahami struktur teksnya. Yang ketiga unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan mulai tadi kita memahami makna istilah, terus kita memahami perbedaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Terus yang ketiga itu kita akan memahami sebuah kata di yang punya dua fungsi. Kata di yang mempunyai dua fungsi nih di sini. Ada di sebagai imbuhan dan ada di sebagai kata depan. Nah, contohnya, kalau di sebagai imbuhan, itu fungsinya akan membentuk kata kerja pasif. Misalnya, dibuat, digoreng, apalagi ya, dimakan, ditulis. Nah, itu adalah kata di sebagai imbuhan. Sehingga penulisannya itu harus diserangkaikan, artinya digabung. Jangan menulis dibuat, di-nya spasi buat. Nah, itu salah cara penulisannya. Nah, seharusnya dibuat itu disatukan penulisannya ya. Kemudian untuk yang satu lagi di sebagai kata depan itu menunjukkan fungsinya nih di sini menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu. Misalnya di sekolah. Nah, penulisan ini yang sering salah nih kalian. Banyak ketika menuliskan karena asal tidak memahami kaidah kebahasaan, di sekolah disatukan, di sekolahnya itu tidak di spasi, padahal itu harusnya di spasi. Di sekolah, di rumah, di Jakarta, di sore hari. Nah, itu ya menunjukkan keterangan waktu kan, itu harus dipisah penulisannya. Nah, ini adalah kaidah kebahasaan. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Kenapa jadi ke sini? Kegeser ya. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Masih ada waktu nih. Untuk Ibu, kalau gimana? tugasnya berarti cari makna istilah dari teks observasi yang kunang-kunang aja atau? Boleh dari 3 teks itu ya, tapi bukan dari satu teks 10 istilah ya. Tapi dari ketiga teks, mulai teks yang kunang-kunang, teks tonggeret dengan teks belalang anggrek, boleh kalian cari, kan bisa beda-beda nih, biar kalian pilihannya banyak ya. Dari ketiga teks ini, cari 10 istilah, yang istilah itu merupakan kata kajian. Kata kajian itu kan kata yang khas dalam istilah bidang tertentu. Sementara kalau kata populer itu kata-kata yang sering digunakan dalam berbagai teks gitu ya yang sudah umum, tidak khas dalam satu bidang tertentu. Gitu. Jelas ya Siva ya? Ya, Bu. Berarti masing-masing nggak 10, tapi dari 3 teks itu dari udah 3 teks 10. Iya. Jadi masing-masing Makasih, kalian Bu. aja 10.
Untuk mempermudah bisa buat pakai tabel gitu, terserah kalian. Yang jelas mempelajari istilah yang ada. Ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Oke, Asdi. Gimana Asdi? Kalau yang kaidah kebahasaan yang maksud kata kerja pasif itu gimana, Bu? Nah, kata kerja pasif itu adalah kata kerja yang kan kalau dalam pola kalimat itu ada subjek, ada predikat, ada objek kan, ya. Nah, kalau kata kerja pasif itu biasanya predikatnya itu selalu berawalan di. Jadi ada subjek, predikat, objek. Subjeknya itu SPOK, tapi si P-nya, predikatnya itu selalu berawalan di. Misalnya contoh apa ya? Nah, ini contoh yang gampang aja. Roti dimakan adik. Nah, misalnya ada kalimat gitu. Itu pasif atau aktif? Roti dimakan. Pasif. Kenapa? Karena kan roti menjadi objek yang dimakannya gitu kan? Itu yang maksudnya pasif. Nah, penulisannya nih kalau di sini nih ada roti dimakan. Dipisah atau disatukan? Ini betul nggak penulisannya? Ya, betul, disatukan. Harusnya disatukan. Nah, ini misalnya ada spasi ini salah, harusnya disatukan. Gitu maksudnya. Bisa dipahami ya, Asdi ya? Lawannya pasif itu adalah kata kerja aktif. Kalau aktif, predikatnya itu berawalan me biasanya. Dan aktif dengan pasif itu soulmate. Kalau setiap kalimat aktif itu pasti bisa dipasifkan. Dan kalimat aktif juga bisa dipasifkan. Nah, imbuhan me dengan di itu berpasangan. Ketika berawalan me, itulah kalimat aktif. Ketika berawalan di, itulah kalimat pasif. Gitu. Ya. Bu, makasih, Bu. Itu sering kalau kalian menulis karena tidak memperhatikan ini tuh sebagai posisi di-nya itu sebagai predikat atau sebagai kata depan ya. Nah, itu kadang terlewat sehingga penulisannya tidak sesuai kaidah. Ada satu lagi sebetulnya untuk materi kaidah kebahasan itu tentang penulisan kutipan tidak langsung dan sumber rujukan. Ini ketika kan karena teks observasi ini adalah teks kategorinya teks ilmiah ya. Nanti kan di bulan November itu kalian akan mengerjakan tugas proyek. Nah, untuk melakukan tugas proyek nanti ya, kalian langsung praktik untuk membuat laporan hasil observasinya. Misalnya dalam proyek itu kalian mengamati sesuatu, lalu dibuat laporannya. Nah, itu kan sifatnya ilmiah berdasarkan apa yang sudah kalian lakukan, sehingga kalian itu ketika menulis mungkin saja mengutip dari para ahli gitu ya. Nah, itu ketika mau mengutip bagaimana ada prosedurnya tuh. Atau kalian sudah mengutip dari buku A. Nah, gimana? Nanti harus membuat daftar pustaka dan sebagainya. Tapi seperti ini waktunya tidak cukup untuk kita bahas. Ini di Zoom-nya tinggal 3 menit lagi. Nanti kita lanjut untuk ini nanti Ibu berikan share materi ya, atau kalian juga boleh baca nih di halaman 17 sampai halaman 19 ya. Nah, jadi minggu depan itu udah langsung ke praktik menulis laporan hasil observasi. Kalian bisa baca-baca untuk halaman berikutnya. Nanti Ibu informasikan lagi apa yang harus kalian kerjakan. Jadi minggu depan itu kita akan praktik menulis laporan hasil observasi. Ya, sambil sedikit menyelesaikan materi kutipan langsung dan tidak langsungnya ya. Itu aja mungkin untuk pertemuan hari ini ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, hari ini yang hadir di sini ada 25 orang. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akhiri aja untuk pertemuan di Zoom. Kalau memang masih ada pertanyaan, nanti boleh kalian tanyakan di grup ya, di grup WA. Ibu minta sebentar dibuka dulu kameranya. Ibu akan dokumentasikan, akan foto. Ya, oke, siap. Ayo dibuka dulu.
Oh ya, Ibu belum buatkan daftar hadir di Google Classroom. Nanti Ibu buatkan hari ini. Sekaligus ngisi yang minggu lalu ya. Minggu lalu tidak sempat ya karena kemarin agak repot pertama kali PTM. PTM. Udah siap? 1, 2, 3. Sip. 1 slide lagi. 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih ya buat kalian semua yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Nanti bisa sharing materinya ke teman-teman, atau nanti rekamannya juga bisa Ibu share ke kalian. Mohon maaf mungkin untuk yang PTM ini agak mengulang sedikitnya. Kemarin Ibu belum sempat untuk membuat videonya gitu ya. Tadinya mau sih, tapi insya Allah mudah-mudahan Ibu bisa usahakan untuk bisa lebih kalian memahami materi teks observasi ini. Kalian jangan ragu, kalau ada pertanyaan boleh bertanya ya. Itu dulu aja ya untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih ya kalian sudah boleh keluar dari grup dari Zoom ini ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kasih Bu. Iya, sama-sama.